Terus yang peti jenazah karena apa? Lepas di kapal sudah soalnya ada berpikir bahwa angkat buang peti jenazah dulu baru lompat kok bisa amankan dia. Soalnya ini lain. Soalnya sempat angkat. Memang berpikir mau angkat, tetapi manusia sudah terlalu banyak, kita mau angkat ke mana? Nah, sudah berdesakan, jadi mau tidak mau tidak bisa angkat itu peti. Opa langsung ambil ini anak kecil, gendong ini anak kecil, bawa ke pelampung begitu. Oh, masih sempat begitu, Opa ya? Nah, kembali dari situ, mulai arus keras itu sudah. Jadi saya ini anak rencana mau keluar ke pantai, sudah tidak bisa lagi. Nah, halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Boreh di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, hari ini tim Pod James berkunjung ke salah satu penumpang kapal Cantika Express yang selamat dalam peristiwa terbakarnya kapal tersebut beberapa waktu yang lalu. Dan hari ini kita akan bincang-bincang seperti apa sih kesaksian dari salah satu narasumber kita ini, salah satu saksi mata yang mengalami kejadian itu pada saat peristiwa itu terjadi, yaitu Opa John Lobo. Selamat siang, Opa. ya selamat siang, Pak. Apa kabar nih, Opa? Ya, baik-baik. Pasca kejadian peristiwa, gimana? Kesehatan mungkin masih batuk-batuk karena asap atau apa? Ya, masih batuk-batuk sampai hari ini. Ya, Opa John, mungkin Opa bisa sedikit ceritakan itu, Opa dong ke Alor nih dalam tujuan apa dan bersama dengan siapa-siapa? Apa Opa jalan sendiri atau ada bawa keluarga juga? Ya, baik, terima kasih. Bapak bersama dengan anak, keponakan, bahkan menantu ke Alor, itu dalam rangka mengantar jenazah cucu ke Alor. Antar jenazah cucu ke Alor? Ya, antar jenazah cucu ke Alor. Ada berapa orang bersama deh, Opa? Jadi kami ada 7 orang semua. 7 orang semua ke Alor. Ya, jadi rencananya mau kubur cucu di Alor ini? Iya. Usia cucu yang meninggal ini berapa tahun? Ya, 1 tahun 6 bulan. Itu ceritanya bagaimana, Opa John? Waktu kejadian tuh Opa dalam keadaan apa? Mungkin dalam keadaan tidur atau apa sampai pada akhirnya tahu bahwa ternyata kapal ada terbakar? Pada waktu itu Opa ini bukan dalam keadaan tidur, tapi Opa ada dalam keadaan duduk karena ya jaga ini cucu punya peti ini begitu. Jadi Opa merasa duduk di mana, Opa? Duduk di anjungan, di anjungan. Anjungan belakang. Ya, anjungan belakang di bagian buritan gitu. Iya. Jadi Opa merasa sudah terlalu lama. Jadi pada saat itu Opa angkat sudah ini HP ini kok lihat ambil jam. Jadi Bapak lihat jam begini, jam 1:16. Iya. Nah, sementara lihat jam, nah Opa lihat ada asap di bagian atas. Asap di bagian atas. Asap di bagian atas. Jadi Opa omong di ini anak ponaan, Nona ada asap. Opa bilang begitu. Tapi hanya omong asap begitu. Nah, Opa langsung taruh ini HP di dalam saku celana. Iya. Nah, jadi tondok taruh ini HP. Waktu setelah taruh HP, angkat muka, asap sudah tebal memang. Nah, jadi keadaan, nah orang-orang juga sudah berlari, yang duduk itu sudah langsung bangun, tapi memang ada yang omong bilang jangan panik, tapi ya keadaan sudah begitu, orang sudah semakin panik sudah semua. Nah, jadi cerita sampai kepada jenazahnya juga, kami keluarga termasuk saya sendiri sebagai Opa tidak bisa bawa itu jenazah kembali begitu. Jadi dalam arti jenazah tetap di dalam kapal. Sebelum Opa lanjut, jadi waktu pada saat situasi panik, Opa dong lari ambil penampung? Atau ada yang mungkin ponaan atau saudara yang ambil kasih Opa atau Opa sendiri?
Ya pada waktu itu panik dan orang bagi-bagi pelampung, keponakan yang lari ambil pelampung. Tapi Opa tidak tahu apakah itu dibagi oleh ABK atau apa. Tapi itu sudah yang bagi itu keponakan yang bawa ini pelampung kasih bapak dengan bapak punya anak nona itu. Jadi bagi ke 7 orang keluarga itu. Memang semua sudah kami sudah dapat semua itu pelampung. Yang terakhir ini bapak dengan anak nona ini yang terakhir dapat itu pelampung begitu. Ya. Terus setelah pakai pelampung, apa yang Opa lakukan? Langsung lompat atau tunggu kapal dia berhenti dulu? Habis itu baru mulai lompat, mesin mati kah apa begitu? Tidak. Kalau setelah setelah pakai pelampung, kami belum langsung lompat, karena orang bilang jangan panik. Jadi, banyak orang yang bagian depan, Pak. Iya. Jadi kau sudah bisa lompat lewat orang, begitu. Oh, jadi Opa di tengah-tengah. Opa di tengah-tengah. Jadi, kami lompat itu dalam keadaan kapal masih jalan, Pak. Kapal masih jalan, Opa langsung lompat. Iya. Karena memang ini kapal sudah miring, toh. Karena manusia sudah terlalu berat di kanan itu begitu, di lambung kanan, di anjungan kanan itu. Jadi kapal miring. Kapal miring. Posisi kapal miring itu sudah yang orang mulai lompat-lompat sudah. Ya sudah, bapak juga dengan ini anak nona suruh anak nona kok lompat sudah, tapi itu. Jadi kami semua lompat sudah begitu. Waktu Opa lompat itu, Opa langsung berkumpul sama-sama 7 orang atau terpisah, tahu yang satu di mana begitu? Sama sekali sudah tidak tahu lagi. Sama seperti kapok yang ditiup angin. Saya sudah kok di atas siram. Begitu. Terus yang peti jenazah karena Opa lepas di kapal sudah ada berpikir bahwa buang peti jenazah dulu baru lompat kok bisa amankan dia? Soalnya ini lain. Dia sempat angkat, memang berpikir mau angkat, tetapi manusia sudah terlalu banyak, kita mau angkat ke mana? Sudah berdesakan, jadi mau tidak mau tidak bisa angkat itu peti. Begitu. Jadi sampai hari ini peti jenazahnya berhasil didapat kembali atau sonde? Sampai hari ini informasi tidak ada. Tidak ada ya, sudah dapat kembali. Ya, tidak bisa ditemukan. Berarti kemungkinan besar masih tetap berada di dalam kapal itu. Kalau Opa memprediksi, pikirnya Opa ya begitu saja, Pak. Karena kalau dia punya kap hangus dari atas, dia kan plastik fiber, tahu? Iya. Jadi dia punya lelehan ya turun sudah dia punya ini dek 2 itu. Dek 2 meleleh lagi, hangus lagi, berarti dia turun lagi ke bawah lagi. Iya. Jadi tetap dia terbungkus sudah di situ atau terbakar sudah di dalam kapal. Turun ke dek 1. Yang dek 1 itu kan habis juga, jadi hanya tinggal sepotong kapalnya itu, Pak. Jadi peti Sony ketemu sudah sampai sekarang. Sony ketemu. Opa juga Sony dapat informasi lagi dari ini keponakan bahwa ketemu itu peti atau tidak. Berarti anggap saya kubur di laut sudah begitu, Opa? Anggap saya kubur di dalam laut. Ya Opa, terus waktu Opa di laut ini berapa lama sampai akhirnya kapal bantuan datang kok evakuasi Opa Ya kalau Opa perkirakan itu ya ada sekitar setengah 2 ini penumpang itu sudah lompat. Setengah 2 penumpang sudah lompat. Terus jarak waktu sampai Opa itu sudah sekitar setengah 6 lewat. Oh, berarti mulai sore itu Opa masih di laut itu? Ya masih. Opa rasa ke mana di laut? Misalnya mungkin pelampung ikat, sonde betul ada masalah di situ atau ke mana? Memang kalau mengenai pelampung, karena semua pada dasarnya belum tahu pakai itu pelampung, Pak. Jadi memang katanya betul pakai pelampung betul. Hanya dia pun cara ikat itu yang ada yang betul, ada yang tidak betul begitu. Tapi memang ini Opa tahu dia pun cara. Jadi ikat itu dia harus ikat sampai di bawah sehingga dia kencang, tuh, Pak. Jadi kalau khusus Opa memang soalnya ada masalah ya. Hanya karena sudah terlalu lama di dalam laut, jadi sore itu ya Opa rasa sudin gitu. Dingin. Mau gelap itu karena memang ini mau gelap baru
Jadi Kapal. kami yang di dalam di satu pelampung tuh ada sekitar belasan orang kami. Satu pelampung yang Satu ban yang besar itu. yang ban besar. Oh, itu Bapak pegang rame di Ya, situ. Bapak pegang rame di situ. Mhm. Kami ada belasan orang di situ. Jadi yang naik pertama itu di Skoci, saya dengan ini Oma 2 dengan Nona 1. Sekoci apa nih Bapak? Skoci Basarnas. Oh, Sekoci Basarnas. Nah. Jadi kalau untuk bantuan atau pertolongan dari Basarnas, Cantika, Bahari itu memang dong sudah datang masih agak seduh. Tapi karena laut itu kan luas toh Pak toh. Iya. Jadi manusia yang lompat ini dia sudah bertebaran. Dia bukan ini bergerombolan orang di dalam laut. Betul. Satu. Terpencar lah begitu ya. Jadi kapal dong dapat lihat di mana, dong ikut diambil. Kapal dapat lihat di mana, dong ikut datang ambil. Jadi sampai mau gelap itu baru sampai di Opa Penggiliran. di kami begitu. Karena dong sukurung ame dari luar tempat toh. Iya. Betul sudah di bagian dekat pesisir begitu. Kalau kira-kira ya mungkin dari sini sampai di jalan raya sana. Itu pesisir. Jauh-jauhnya Opa dong dengan pesisir itu. Nah, pelampung sudah tidak mau dorong ame ini pelampung mau ke jalan itu ke pantai itu. Karena bilang ombak juga. Ombak besar, ini dia hanya ombak pukul dari pantai, ombak pukul dari dalam. Jadi hanya begini tadi. Di tempat situ maju mundur. Di tempat saya. Sampai malam itu. Sampai malam. Terus Opa dong dievakuasi dengan kapal Basarnas itu bawanya kemana? Masih ke Naik Liu atau langsung Pelabuhan Tenau? Langsung ke Pelabuhan Tenau. Oh begitu. Langsung ke Pelabuhan Tenau. Jadi Opa sampai kami yang dievakuasi oleh Basarnas itu ya jam 12 sampai di Tenau. Jam 12 malam. Jam 12 malam sampai di Pelabuhan Tenau. Dari situ baru diangkut ke rumah sakit. Dari situ diangkut pakai bis Polres. Menuju ke rumah sakit Eskaleri. Opa dong di rumah sakit Eskaleri begitu. Opa dong 7 orang semuanya selamat. Iya, selamat semua. Semua selamat ya? Iya. Puji Tuhan. Ketemunya di mana yang 7 orang? Bata pisah, satu mungkin rumah sakit lain, satu rumah sakit lain begitu. Yang ketemu pertama itu keponakan satu dengan ini anak kandung. Ketemunya di laut. Jadi tahu bahwa kami 3 ini selamat. Oh begitu, baku lihat di laut. Sudah baku lihat di laut. Tapi yang 4 orang tidak tahu. Tidak tahu. Sampai di rumah sakit dulu, baru ini anak-anak dong kasih berita bahwa yang 4 orang ini ada di pantai Naik Liu begitu. Selamat. Hati tenang sudah. Jadi sudah hati tenang. Rasanya juga yang capek-capek itu juga ya sepertinya berkurang lah begitu. Hanya tetap ada satu beban. Apa itu? Beban itu jenazah cucu itu yang sama sekali tujuan kami ke Alor untuk kuburkan antar dia baik-baik di sana dengan keluarga di Alor, tapi itu tidak sampai ke Alor, mengalami musibah jadi terkuburlah di tengah laut. Itu menjadi bebannya Opa sampai hari ini juga begitu. Opa, waktu Opa dong di dalam laut itu apa yang Opa dong lihat? Mungkin ada yang meninggal kami ngapung di atas kah? Atau mungkin ada yang teriak-teriak minta tolong? Atau mungkin Opa dong di ban karet bersama tuh ada yang mungkin ajak kobar doa bersama kok? Seperti apa? Coba apa cerita ya? Kalau yang sementara Bapak di laut itu ada yang minta tolong. Jadi ada satu nyong Opa bawa ke pelampung. Nah anak Nona satu memang dia sonde ini apa? Dia sonde terlalu capek begitu, hanya Opa arahkan saja kok bawa sama-sama ke pelampung begitu. Opa bisa berenang? Iya. Oh jadi Opa berenang nih bawa arahkan dong ke arahkan ini anak nyong satu yang dia bilang saya tidak bisa berenang, Opa bantu saya, tolong saya dulu. Ya, saya bilang ya perbaiki baik-baik ini pelampung, baru nanti Opa dorong. Dapatlah pelampung.
Jadi Opa masih sempat tolong beberapa orang Opa ya? Bawa ini anak nyong, nah anak nona juga, potong ke pelampung juga. Jadi saya omong di enan nona bilang, nona kotong keluar saya ke pantai karena kotong sudah ke pantai. Jadi begitu saya dia anak nona keluar, ketemulah satu mama, ya tapi mungkin sudah nenek juga karena di laut bapak toh. Iya. Satu mama dengan anak kecil satu. Jadi ini anak kecil ini sudah di atas, memang di bahunya nenek toh. Jadi ini anak kecil sudah endes ini nenek. Jadi ini nenek bilang, ini tolong saya punya anak, tolong saya punya anak. Sudah dekat dengan Opa. Jadi Opa bilang ini anak nona ini, nona tahan di sini. Opa bawa ini nenek ke pelampung dulu dengan ini anak kecil. Jadi Opa langsung ambil ini anak kecil, gendong ini anak kecil, bawa ke pelampung begitu. Oh, masih sempat begitu Opa ya? Nah kembali dari situ, mulai arus keras itu sudah. Jadi saya ini anak rencana mau keluar ke pantai, sudah tidak bisa lagi. Nah arus sudah tolak kembali kami ke dalam. Gitu. Nah, jadi waktu mau tolong. Terus itu nenek sama anaknya Opa bawa sampai ke Lampung, do masih selamat ya? Ya masih selamat, masih selamat. Masih itu tadi yang Bapak cerita bilang nenek satu itu nenek yang Opa tolong sudah tadi bawa ke kapal begitu. Jadi sampai di kapal oma itu dengan cucu masih sini apa? Masih, jadi kapal Basarnas sih masih bertegur sapa dengan nenek ini. Iya. Luar biasa. Ya kami mau keluar, tidak bisa lagi. Arus sudah deras. Jadi ini nona bilang ini Opa saya juga sudah capek. Jadi kemana? Nah sudah kita gantung di pelampung. Jadi kembali di pelampung. Kembali di pelampung sudah sampai datang itu bantuan. Opa pun kerugian materialnya seperti apa yang Opa rasakan di sana pada saat peristiwa itu? Ya, khusus Opa begitu. Ya, khusus Opa sendiri. Opa sendiri. Nah Opa pada waktu itu tidak bawa apa-apa. Hanya yang Opa hilang itu hanya dompet saya yang hilang. Tapi dalam dompet juga ini uang tidak ada. Hanya ada KTP dengan itu berisi saya. Nah itu saya yang di dalam dompet. HP aman selamat. Hanya di dalam saku. Anak mantu ada kasih uang katanya. Kasih uang tapi katanya 200 begitu. Di Opa begitu. Nah, jadi uang yang dari rumah yang Opa bawa itu kan Opa rencana tidak jalan toh. Iya. Jadi tidak bawa apa-apa, hanya pikirnya bawa uang kok kumpul saja dengan ini keponakan dong yang jalan. Tapi karena melihat bahwa tidak ada satu orang tua baik mewakili orang Timur, mewakili orang Alor, tidak ada yang ikut ini anak dong. Jadi Opa jadi Opa berpikir sendiri sudah beta sudah yang ada di sini sebagai orang tua mewakili semua jalan ke Alor. Jadi Opa tidak ada persiapan apa-apa kerugian apa-apa hanya itu. Kalau yang anak-anak ponan, anak mantu dorang? Itu kalau yang ini nona dia uang yang sisa di tangan uang tunai itu hanya tinggal 200 dengan ATM dengan HP. Nah Opa punya HP juga rusak, rusak tapi dapat. Rusak HP tetap di dalam saku celana begitu. Jadi memang hanya dia rusak Nah semua yang keponakan dong ini anak mantu dong ya dong pembarang semua pakaian itu habis semua. Tidak ada yang sisa karena tidak ada yang diselamatkan. Ditinggalkan semua di dalam kapal. Nah gitu. Oke, baik Opa. Mungkin begitu saja Opa ya. Iya. Terima kasih karena Opa sudah mau berbagi informasi, bincang-bincang tentang kesaksian Opa selama perjalanan dengan kapal Cantika Express 77 kemarin. Oke guys, demikianlah kesaksian dari Opa John Lobo terkait peristiwa terbakarnya kapal Cantika Express 77 beberapa waktu yang lalu. Akhir kata saya James Bore bersama Opa John pamit. Sampai jumpa.